Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kita. Mencari ilmu adalah sebuah hal yang penting. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa selamat dan tidak akan bisa bahagia. Bagaimana orang bisa mendapatkan ilmu sehingga dia mampu menjalankan kehidupannya dengan sesempurna mungkin dan semaksimal mungkin. Kita sudah paham tentang bagaimana pentingnya ilmu di berbagai sumber, baik itu dari agama maupun dari apa saja. Seorang ulama besar, Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki dari Rusaifah mengatakan bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah, tetapnya ilmu, dapatnya ilmu itu karena mudzakarah. Mudzakarah itu artinya adalah belajar. Maka belajar ini menjadi wajib karena ilmu itu harus kita miliki, adalah memang sebuah kewajiban. Lil wasail hukmul maqasid, sebuah perantara yang tujuannya adalah wajib, maka perantaranya juga hukumnya wajib. Maka Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak melakukan itu, yang terjadi adalah akan berdosa. Ini pertama yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid. Sabatul ilmi bil mudzakarah. Dapatnya ilmu, tetapnya ilmu dalam jiwa dan hati kita adalah dengan belajar. Perlu diketahui bahwa belajar itu adalah tanpa batas, unlimited. Dia tidak ada batasan, tanpa batas, baik itu batasan waktu, kondisi maupun batasan keadaan yang lain. Waktu, tempat, dan keadaan. Waktu artinya mulai dari dia ada di buayan ibu sampai di liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini beberapa motivasi penting supaya kita belajar ilmu terus walaupun kita sudah tua. Artinya tidak akan ada ruginya kalau kita belajar, kita semangat mencari ilmu. Tetapi yang perlu diketahui adalah mencari ilmu itu butuh syarat-syarat keikhlasan. Bahkan di ta'limul muta'alim itu liridullah, karena ridhonya Allah. Inilah yang nanti akan memberikan penguatan bahwa kita itu akan dapat ilmu dan akan dapat pengetahuan. Nah, maka dalam sebuah syiran taklim dijelaskan bahwa orang yang tidak punya ilmu itu seperti orang yang mati sebelum mati. Wal jahiluna fa mauta qabla mautihim. Orang yang bodoh itu dia mati sebelum mati. Artinya wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Artinya tidak menjadi orang mulia. Maka tetap harus belajar walaupun kita harus merasa bodoh, tapi tiap kali, tiap saat kita harus belajar mengambil faedah, mengambil ilmu. Wasbah fi bukhuril fawaidi. Berenanglah dalam lautan-lautan faedah. Yang kedua adalah wabarakatul ilmi bil khidmah. Barokahnya itu ilmu itu adalah dengan khidmah, pengabdian. Mengamalkan ilmunya di masyarakat, para santri, para murid, para mahasiswa. Setelah dia mendapatkan ilmu, setelah sabat ilmunya dalam hatinya, maka dia harus menyampaikan ilmu di masyarakat, melakukan ilmu itu, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa yang dimiliki ini sama dengan apa yang dilakukan. Karena seorang syekh namanya Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan sama sekali, maka dia akan disiksa Allah sebelum para penyembah berhala.
Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Merupakan peringatan bagi kita yang punya ilmu. Tapi orang yang tidak punya ilmu juga berbahaya dia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, orang-orang yang beramal. Artinya beramal itu adalah dia mengamalkan perintah, mengamalkan amalan-amalan baik. Tanpa ilmu, amalnya mardudatun, akan ditolak atau tidak diterima. Yang terakhir adalah wa manfaatul ilmi biridho syekh. Manfaatnya ilmu adalah karena ridhonya guru. Sepintar apapun kita, ya, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak ilmu apapun yang kita miliki, tapi kalau tanpa ridhonya guru, nggak mungkin kita dapat menjadi orang yang baik. Bahkan kita akan menjadi orang yang berbahaya dalam setiap kondisi. Karena ilmu ada pengantarnya. Dan pengantar itu adalah harus ditakzimi. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimil ustad. Dan salah satu dari takzim, penghormatan kita pada ilmu adalah menghormati para guru-guru. Maka dengan ridhonya guru, Allah akan memberikan kemanfaatan ilmu. Tanpa ridho guru, tidak akan dapat kemanfaatan ilmu. Jika mereka masih hidup, kita berbuat baik kepada mereka, menghormati mereka. Tapi jika mereka sudah meninggal, kita doakan mereka. Ini adalah adab seorang santri kepada para kiai, seorang murid kepada para guru, seorang dosen, mahasiswa kepada para dosen. Dan ini merupakan bingkai syarat keilmuan yang manfaat. 3 hal tersebut. Pertama, dapat ilmu karena belajar. Yang kedua, barokahnya ilmu karena diajarkan atau diamalkan. Atau berkhidmah kepada masyarakat dan berkhidmah kepada yang lain. Yang ketiga adalah mendapatkan manfaat ilmu harus benar-benar mendapatkan barokah, ridho dan keikhlasan gurunya kepada kita. Semoga kita menjadi orang baik dan semoga bisa mengamalkan ilmu serta mendapatkan keridhaan dari para guru-guru kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.